Shalom, mari masuk ke ruang yang maha kudus dengan pujian dan penyembahan. Selamat beribadah. Mari umat kesayangan Tuhan, saat ini kita satukan hati kita mau mengawali ibadah kita dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kayak bersyukur buat pagi siang hari ini Bapa. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan untuk segala keberadaan kami. Kami bersyukur Tuhan, buat segala pemeliharaan atas hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Kau sanggup melawat setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa gembala sidang kami, serta seluruh keluarga besarnya, juga untuk keempat wakil gembala, gembala rayon kami dan seluruh keluarga besarnya, juga untuk gembala cabang kami Tuhan dan seluruh keluarga besarnya, juga wakil-wakil gembala dan segenap keluarganya. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau tumpang tangan atas setiap pemimpin-pemimpin rohani yang Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah terus menuntun memimpin setiap mereka Tuhan. Pengurapan-Mu yang senantiasa baru, pewahyuan-Mu senantiasa ada Tuhan, terus dan terus semakin baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Terus Tuhan, mereka boleh membawa setiap umat-Mu Tuhan untuk sampai kepada destiny ilahi, menjadi seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang mengikuti ibadah online ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang maha tahu Tuhan. Kau Allah yang sanggup melawat dan menjawab Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan. Mereka yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang putus pengharapan Kau berikan pengharapan buat setiap mereka Tuhan. Mereka terikat Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus, karena Kau adalah jawaban Tuhan. Kau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa kami tercinta Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat COVID-19 yang semakin berkurang dan berkurang Tuhan. Keadaan yang semakin baik Tuhan. Perekonomian bangsa ini terus pulih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan di bangsa ini Bapa. Kami memberkati Tuhan pemimpin kami Tuhan. Kau sertai mereka Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Roh yang takut akan Kau dan mengasihi bangsa ini lebih lagi Tuhan. Dalam setiap keputusan-keputusan yang dilakukan Tuhan, itu yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji Kau, meninggikan Kau, memuliakan Kau lebih lagi Tuhan. Karena Kau layak Tuhan. Kau Allah yang sangat baik. Kami bangga, kami kagum akan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami percaya, kita semua percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey. Oh, oh, oh. Gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Say, nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey, mari kita serukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan bersama. I'm not gonna live by
gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Say, Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are broken, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. mari sama-sama tepuk tangan. Kita katakan kita percaya. Amen. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Say, I believe in you, Lord. I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything, Lord. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, yes Lord. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe, I believe in you. Oh, haleluya. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Karena hati Tuhan sedang mengangkat setiap kita. Amin. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan diriku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu.
besar dan terakhir. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from east and to the west, there is revival in the land. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from east and to the west, there is revival in the land. Mari lupakan katakan, there is revival. Revival. 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 There is revival in the Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab, engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami telah hidup dalam kebaikan-Mu dan dalam kesetiaan-Mu. Thank you Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Say all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, your goodness is running. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Kau setia Tuhan, yes Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness
goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari kita sembah Dia. Oh, it's running after me. Your goodness, Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, dengan apa akan ku balas Tuhan? Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan. All my life you have been faithful, yes Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. Kebaikanmu Your goodness is running after me. Kami berserah balas. I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness, Lord. Your goodness is running after. Kami aman bersamamu Tuhan. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been Kau faithful. selalu setia Tuhan. Terima kasih. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di hidup kami yang tidak pernah berakhir. Ajar kami mempergunakan hari kami sebaik-baiknya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Shalom saudara semua, selamat berjumpa kembali. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa firman-Mu itu adalah terang bagi kaki kami. Adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ketika kami melihat bahwa jalan yang di depan kami semakin gelap, kami tidak takut. Karena firman-Mu akan menerangi hidup kami, akan menerangi hati, menerangi pikiran kami, dan bahkan membuat hidup kami menjadi terang. Sehingga kami dapat terus menjadi terang bagi dunia ini dan menuntun banyak orang kepadamu, kepada terang-Mu. Oleh karena itu penuhi kami dengan roh hikmat dan wahyu, jadikan mata hati kami terang, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Karena hanya di dalam mengenal Engkau, kami tidak akan tersesat, kami tidak akan binasa, tetapi kami akan mengikuti tuntunan Tuhan yang jelas di hari-hari ini dan tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan di tengah situasi yang seperti ini dan terlepas dari berbagai jerat penipuan, penyesatan, kebohongan yang sedang menyelimuti dunia ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saya review sedikit ya, karena pada session yang lalu saya bicara tentang situasi di hari-hari terakhir menurut apa yang Alkitab katakan. Karena itulah yang harus kita lakukan. Di tengah situasi apapun, pada zaman atau waktu yang manapun, kita harus selalu mengamatinya dari sisi Alkitab. Kita harus selalu mulai memahaminya dari lensa nubuatan firman Tuhan. Di waktu yang lalu saya memberikan contoh pada zaman Nuh. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal terjadi. Mereka semua seperti terjebak, terperangkap ketika air bah menutupi bumi. Tidak ada satu pun yang selamat, tidak ada yang menduganya. Seperti pencuri yang datang di malam hari. Kecolongan, tidak berjaga-jaga, tidak siap, binasa semua. Tetapi Nuh dan keluarganya itu hidup, 8 orang. Kenapa? Karena Nuh tidak kecolongan, Nuh tidak terjebak, Nuh tidak terjerat, dan dia tidak tersesatkan juga. Kebalikannya dia tahu persis apa yang bakal terjadi. Dan dia telah persiapkan diri sehingga dia tidak turut binasa. Mengapa? Karena Tuhan yang memberitahu kepada Nuh semua yang Tuhan mau lakukan. Jadi itu adalah 2 hal utama yang ingin saya sampaikan sebagai introduksi untuk memahami situasi di akhir zaman. Yang pertama adalah tentang waktunya Tuhan. Kita harus mengerti bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu menurut waktu yang telah Dia tetapkan sendiri. Tuhan tidak akan menyesuaikan waktunya sama kita, tidak. Kita yang harus tunduk kepada waktunya Tuhan. Ya, kalau sudah tiba waktu Tuhan untuk melakukan sesuatu, tidak ada apapun yang bisa menghalanginya. Ya, kehendak Tuhan pasti terlaksana pada waktunya. Jadi yang paling bijak adalah kita selalu menyesuaikan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Kita selaraskan hidup kita dengan kehendaknya, maka kita akan selamat. Kenapa? Karena seperti Nuh, kita akan beroleh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kalau kita hidup dalam keintiman dan ketaatan kepada Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Mungkin kita ditertawakan orang, saya bisa bayangkan Nuh ketika dia harus menyampaikan kepada orang lain bahwa suatu saat kelak air bahkan menutupi bumi dan dia sedang membangun sebuah bahtera dengan ukuran yang besar sekali. Saudara, hanya Nuh yang tahu apa yang bakal terjadi.
Bisa bayangkan tantangan yang dihadapi Nuh. Istilah zaman sekarangnya, one against the world. Satu orang melawan seluruh dunia. Satu orang melawan pendapat mainstream. Ya, nah ini salah satu contoh klasik dari orang yang dianggap anti mainstream. Ini sudah jadi istilah politis sekarang ya, anti mainstream, seolah-olah kesannya selalu negatif nih, anti mainstream lah. Kalau mainstreamnya mau dihukum Tuhan, misalnya, seperti contohnya Nuh, justru dia yang benar. Kalau saudara sempat di rumah, buka kitab Yeremia di Alkitab elektronik saudara. Saudara masukkan kata pedang. Lihat berapa kali muncul. Kemudian saudara masukkan kata damai. Lihat berapa kali muncul. Kata pedang lebih banyak muncul dari kata damai. Seperti apa tuh rasanya? Membaca sebuah kitab di mana pesan tentang pedang yang pada waktu dulu dipahami sebagai hukuman pedang, hukuman yang akan menimpa pedang, itu lebih banyak mewarnai kitab itu daripada kata damai. Dan yang lebih menarik lagi adalah justru pesan tentang pedang itu justru pesan dari Yeremia. Yeremia pesannya pedang Tuhan akan turun. Dan pesannya, pesan Tuhan yang dia sampaikan ditujukan kepada umat Tuhan sendiri. Bisa bayangkan itu. Ya, kepada Raja Israel, kepada nabi-nabi yang lain di Israel, kepada umat Israel yang pada waktu itu sedang berbalik dari Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain. Dan itu selalu kita lihat di perjanjian lama, pada saat tertentu, pada kairosnya Tuhan, hukuman Tuhan akan jatuh. Kalau sudah tiba waktunya untuk itu pasti akan terjadi. Karena sekali lagi, kairos Tuhan, waktu Tuhan, itu tidak bisa ditawar-tawar. Tuhan tidak takluk kepada waktunya manusia. Itu kita harus mengerti itu. Jadi bisa bayangkan Yeremia. Pesan yang dia sampaikan itu berlawanan dengan pesan semua nabi yang lain pada zamannya. Yang pada waktu itu menyampaikan pesan tentang damai, tapi damai yang palsu. Tidak semua damai benar, ada damai yang palsu. Ya, bisa dikatakan tentang Yeremia juga one against the world. Dia lain sendiri, dia beda sendiri, pasti salah nih, enggak juga tuh. Di hadapan Tuhan, Nuh benar. Di hadapan Tuhan, Yeremia yang benar justru. Itu sebabnya kita harus memahami situasi di hari-hari seperti ini. Itu dari sudut pandang Alkitab. Menurut Tuhan, apa ini? Karena yang penting yang Tuhan lihat. Seperti di session yang lalu saya sampaikan. Ya, Tuhan melihat pada zaman Nuh bahwa bumi dipenuhi dengan kekerasan. Ya, bukan apa yang manusia lihat. Saya selalu ingin bertanya kepada diri saya sendiri, yang Tuhan lihat apa ya saat ini ya? Yang Tuhan lihat apa ya? Yang Tuhan lihat apa ya? Saya sempat beda pendapat dengan beberapa teman saya soal pemilu di Amerika kemarin tuh. Tentang siapa yang bakal jadi presiden. Teman-teman bilang Trump, saya bilang kayaknya enggak deh. Enggak tahu kenapa tapi kayaknya enggak deh. Ini terlepas dari pembahasan tentang pro-life dan sebagainya ya. Saya nggak bahas soal itunya. Tapi saya lagi coba ingin menangkap yang Tuhan lagi lihat apa ya. Ini kira-kira waktunya Tuhan untuk apa ya. Saya selalu berusaha untuk memahami itu. Saya doa, saya ingin tahu Tuhan, apa yang kau lihat? Apa yang akan kau lakukan? Ini udah waktu untuk apa? Nah seperti itu, saya mau selaraskan pikiran saya dengan pikiran Tuhan. Supaya saya bisa menyelaraskan hidup saya dengan kehendaknya Tuhan. Saya tidak mau salah.
Biarin aja, mungkin orang melihat saya salah atau keliru atau seperti apa. Yang penting jangan di hadapan Tuhan. Karena kita udah lihat zaman Nuh, zaman Yeremia, apa yang dilihat manusia malah keliru. Karena ternyata apa yang dilihat Tuhan tidak sama. Tidak seperti itu Tuhan melihatnya. Dan ingat bahwa kehidupan itu Tuhan yang atur. Tuhan yang tentukan, bukan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menentukan akhir hidup kita, tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa. Itu penting untuk kita ingat. Itu di session yang lalu saya bicara soal waktu atau kairos ya, waktunya Tuhan. Ada saat-saat dalam kehidupan manusia, kita bisa lihat itu di sepanjang Alkitab. Ada saat-saat di mana Tuhan menjatuhkan hukumannya. Dan kita tidak bisa terus mengelak, kita tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan seperti itu. Kenapa? Karena barang siapa yang bertobat akan Tuhan ampuni, akan Tuhan luputkan. Jadi terminologi kita harus kita cocokkan dengan terminologi Alkitab. Nah, mari kita lihat salah satu terminologi lagi yang dipakai di Alkitab di dalam Wahyu pasal 3. Di dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku. Nah, ini penting. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pernah bohong dan tidak bisa bohong. Dia Tuhan. Dia selalu berkata benar. Tetapi manusia pembohong, kata Alkitab. Artinya manusia itu mempunyai kemampuan untuk berbohong. Tidak ada manusia yang tidak bisa berbohong, tidak ada. Bahkan iblis pernah menegur sekelompok orang ketika dia ada di bumi pada waktu itu dan berkata kepada kelompok orang ini, iblis adalah bapakmu. Karena dia adalah pembunuh sejak semula dan dia adalah seorang pendusta dan bapak dari dusta, bapak pendusta. Hanya Tuhan yang tidak bisa bohong. Oleh karena itu dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku, itu yang penting. Perkataan siapa yang sedang kita turuti saat ini? Perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Ini situasi terus berkembang sedemikian rupa sehingga kalau kita tidak benar-benar menuruti hanya perkataan atau firman Tuhan saja, kita bisa tersesat. Karena itu salah satu tanda di akhir zaman. Ketika murid-murid Tuhan bertanya, apakah tanda kedatangan Tuhan, tanda kesudahan dunia? Yang pertama Tuhan sebut adalah penyesatan. Nabi palsu muncul, pengajar sesat muncul, Mesias-Mesias palsu muncul, penyesatan. Itu yang pertama kali Tuhan Yesus sebutkan, penyesatan. Itu akan jadi hal yang serius sekali. Dan apa yang bisa menolong kita agar tidak terjebak, dibutakan atau bahkan hanyut oleh penyesatan? Ayat 10 ini, karena engkau menuruti firman-Ku, meskipun berisiko. Karena firman Tuhan akan semakin dibenci oleh dunia. Karena iblis benci firman Tuhan dari awal. Bahkan ada hal-hal yang sudah tidak bisa kita khotbahkan. Seolah-olah ada firman Tuhan yang positif, ada firman Tuhan yang negatif, memangnya ada. Firman Tuhan yang negatif yang kayak apa coba misalnya? Memangnya ada. Setahu saya Alkitab berkata firman Tuhan itu kebenaran. Kita aja yang mengelompokkannya jadi positif, negatif. Firman yang mendatangkan damai, firman yang menyeramkan. Bisa bayangkan firman yang menyeramkan, Tuhan menakut-nakuti kita. Tentu tidak. Firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran yang mutlak karena Dia Tuhan. Jadi ini penting ya, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Nah, ini sama seperti yang tadi saya singgung soal Nuh. Dia orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tekun menanti-nantikan Tuhan, turuti firman-Nya. Nah, bisa dipisah ya. Tidak bisa dipisah.
Kita nggak bisa bilang, oh setiap hari aku menanti-nantikan Tuhan, tapi kalau soal firman-Nya, aduh kapan-kapan aja dah, nggak bisa gitu. Karena firman itu adalah Allah. Dia udah ada sejak semula dan firman itu menjadi manusia. Firman menciptakan segala sesuatu. Maka aku pun akan melindungi engkau. Lihat itu. Aku pun akan melindungi, hanya Tuhan yang sanggup melindungi kita. Hanya Tuhan. Di situasi seperti ini. Jangan taruh harapan pada siapapun juga. Baik dari luar maupun dalam gereja. Hanya Tuhan. Karena aku pun akan melindungi engkau. Sama seperti hanya Tuhan yang waktu itu melindungi Nuh. Hanya Tuhan yang bisa melindungi. Aku akan melindungi engkau dari, nah ini satu terminologi tentang akhir zaman muncul lagi. Hari pencobaan. Akhir zaman adalah suatu hari pencobaan. Sebelum Yesus datang, dunia akan menghadapi suatu hari pencobaan. Tuhan akan izinkan hal itu terjadi untuk menguji hati setiap orang. Dan kalau hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, tidak perlu khawatir, takut apapun juga. Karena Tuhan sudah katakan di sini, kalau engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi jangan berpikir, mana ya di dunia ini yang agak beda ya, nggak ada. Mau lari kemana nggak bisa sekarang juga. Mau kemana-mana nanti juga udah sulit, dipegat dengan berbagai persyaratan nanti. Karena hari pencobaan ini akan datang atas seluruh dunia, lihat ini, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada satu perumpamaan yang Tuhan sendiri pernah sampaikan ke murid-muridnya. Itu perumpamaan tentang lalang dan gandum. Gandum itu berasal dari benih yang baik yang ditaburkan oleh anak manusia. Sementara lalang adalah benih yang jahat yang ditaburkan oleh iblis sendiri. Dan dua-duanya kemudian mulai bertunas dan mulai bertumbuh. Dan ketika murid-muridnya ingin mencabut, Tuhan berkata, jangan cabut lalang itu karena belum matang. Masih baru seperti tunas, masih kecil. Ya, artinya antara lalang dan gandum hampir sulit dibedakan satu sama lain ketika dia belum matang. Kalau matang baru kelihatan bedanya. Maka itu Tuhan bilang, biarkan dua-duanya tumbuh bersama. Dan bukankah itu salah satu dari pikiran kita, mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Kita harus mengerti rencana Tuhan. Biarkan kedua-duanya tumbuh bersama sampai jadi matang dua-duanya, baru bisa dibedakan, baru dipisah. Dan waktunya, kairosnya Tuhan sudah sebut, itu akhir zaman dan malaikat yang akan melakukan pemisahan itu. Nah, setelah lalang jadi matang, saudara, sudah jelas ya Tuhan ngomong seperti itu. Seperti apa itu lalang jadi matang? Bayangkan saja, kejahatan akan jadi matang. Oh iya, dan akan memuncak nanti dengan munculnya seorang tokoh yang disebut di Alkitab si Antikris atau si Dajjal. Dan dia akan memimpin seluruh dunia untuk berperang dengan Tuhan pada kedatangan yang kedua kali. Coba renungkan itu baik-baik. Manusia ingin berperang dengan Tuhan. Matang, lalang jadi matang. Kejahatan memuncak. Maka itu kita berkata, biar yang cemar jadi semakin cemar. Yang jahat semakin jahat. Yang suci semakin suci. Yang murni semakin murni. Yang baik semakin baik. Kenapa? Karena gandum pun menjadi matang, harus jadi matang. Ini waktu, katakan saja, untuk pematangan segala sesuatu. Ya. Sebagai Kristen yang dewasa, kita akan diperlengkapi Tuhan dengan anugerahnya untuk menghadapi situasi seperti ini. Jadi mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, karena kalau kita ingin terus jadi baik di dalam Tuhan, jadi baik terus, nggak akan sanggup ya. Kita udah harus naik kelas terus nih, jangan di TK terus nih, udah waktunya kita bahkan jadi soldiers sebetulnya di dalam Tuhan.
Kita lihat sekarang di dalam Wahyu pasal 12. Nah, ini menarik. Saya suka sekali tuh. Baca kitab Wahyu, mengkhotbahkan kitab Wahyu. Suka sekali. Ya, paling sering saya saat ini khotbah tuh tentang kitab Wahyu. Karena memang itu yang saya dapat di hati saya dari Tuhan. Nggak perlu disembunyikan, nggak perlu, ini kan dari Tuhan. Bahkan di dalam ayat 1 dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu tentang Yesus Kristus. Kenapa perlu disembunyikan? Ini wahyu yang luar biasa sekali. Alkitab tidak menyebutnya sebagai wahyu iblis atau wahyu antikris lah, atau wahyu COVID atau wahyu apa. Tidak, inilah wahyu Yesus Kristus. Kalau kita haus dan lapar untuk mengenal Dia, Bapa akan mewahyukan Yesus kepada kita. Rencana Yesus yang akan terlaksana hari-hari ini. Kalau Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi, itu tidak lepas dari rencananya, itu bagian dari rencananya. Karena ada dua seperti saya katakan tadi. Rencananya adalah untuk menjadikan gandum matang dan menjadikan lalang matang juga. Karena akan dipisah keduanya. Jadi jangan bingung, jangan kacau. Kalau udah berkali-kali membaca dan mendeklarasikan Mazmur 91, sekarang waktunya untuk percaya. Nggak cuman setiap hari dibaca, percaya betul-betul tentang apa yang dikatakan di situ. Di dalam Wahyu 12 ayat 7, judul perikopnya saya suka sekali, naga dikalahkan. Dari situ saja ending ceritanya kita udah dikasih tahu. Jadi kitab Wahyu ini rada kayak spoiler juga ya. Memberitahu kepada kita ending dari segala sesuatu. Naga dikalahkan. Dia nggak akan menang, udah dibilang dia kalah kok. Kelihatannya aja seolah-olah diizinkan. Sepertinya kelihatannya seperti menang gitu. Enggak. Jelas nih, naga dikalahkan. Jadi nggak perlu takut. Bagaimana caranya dikatakan timbullah peperangan di surga. Wow. Bukan hanya perang di bumi ya. Antara tentara-tentara di dunia, bukan. Antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain, tidak. Terjadi peperangan di surga ya, bukan di surga di tempat kediaman Allah, bukan di tempat di mana penguasa kerajaan angkasa berada. Roh-roh jahat di udara kelihatannya bakal disingkirkan dari situ. Timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah ini Star Wars yang sebenarnya ini. Ya, di kitab Wahyu dikatakan Yesus memegang 7 bintang di tangannya dan itu adalah 7 malaikat dari 7 jemaat. Di situ malaikat disebut bintang. Ini Star Wars sebenarnya nih. Bukan science fiction yang kita nonton dulu. Ini beneran nih. Dan lihat baik-baik. Untuk mengalahkan naga, Tuhan gak perlu turun tangan, ngapain? Gak perlu, dia Tuhan. Gak level banget iblis untuk menghadapi Tuhan begitu, gak perlu. Cukup malaikat lawan malaikat. Dan rupa-rupanya malaikat yang tidak berkhianat, hebat-hebat nih. Mikael contohnya nih, ini salah satu penghulu ini. Ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, kalah. Ya, naga atau iblis dan malaikat-malaikatnya yang memberontak kalah. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dibersihin nih saudara, yang langit kedua nih dibersihkan nih sebelum Yesus datang. Ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, lihat ini, yang menyesatkan seluruh dunia. Garis bawahi itu. Seluruh dunia, bukan hanya satu tempat saja. Seluruh dunia disesatkan. Jadi jangan kecil hati kalau saudara dikucilkan orang dan dianggap aneh sendiri. Sama seperti Nuh.
Saudara merasa seperti seorang yang lawan arus atau dituduh anti mainstream lah dan teori konspirasi dan macam-macam. By the way, itu juga semua udah dipolitisir. Istilah-istilah itu. Karena kalau kita lihat dari Alkitab, justru dikatakan seluruh dunia disesatkan. Tetapi engkau berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan. Beda sendiri. Yang menyesatkan seluruh dunia dikatakan dilemparkan ke bawah, ke bumi. Jadi kosmologi Alkitabnya gampang ya. Langit di atas, bumi di bawah. Udah gitu aja. Nggak usah yang virtual lah ya. Kosmologi Alkitab aja lah, nggak perlu kosmologi virtual lah ya. Ini memang generasi virtual nih, karena duduk di depan gadget terus kan. Lewatlah di depan matanya gambar-gambar virtual. Kalau mau lihat yang benar, lihat di Alkitab. Itu yang menyatakan semua ini Tuhan yang ciptakan. Langit Tuhan ciptakan, bumi Tuhan ciptakan. Semua kehidupan dari Tuhan datangnya. Itu yang benar. Ayat 9. Diteruskan, dia dilemparkan ke bawah, dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Terus, nah ini yang saya suka ayat 10. Terdengar suara nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Ini nanti di session berikutnya, entah itu kapan. Ya, saudara bisa bayangkan iblis belum menginjakan kaki di bumi aja nih, belum jalan-jalan pakai boots di bumi atau pakai apalah ya, dilempar ke bumi, belum. Itu bumi aja udah mengalami neraka kayak sekarang. Bayangin jikalau nanti dia sama malaikat-malaikatnya dilempar ke bumi, kayak apaan? Tapi anehnya situasi udah kayak begitu. Lihat ini, nyanyian di surga justru berbicara tentang nyanyian keselamatan dan kemenangan. Luar biasa ya. Biasanya kalau kita melihat hal-hal yang buruk semakin buruk, kita bilang kiamat. Ternyata enggak. Dari perspektif surga beda. Justru keselamatan sudah dekat. Karena ujung-ujung dari semuanya ini adalah Yesus datang kembali. Buat kita itu pengharapan yang mulia. Di dalam Yesus ada pengharapan. Bukan game over. Dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Itu harus kita ingat. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga nih jangan dihindari ya. Jangan takut dengan yang ketiga ini. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nggak perlu takut apapun. Ya, karena maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Dan saya doa kalau ayat ini digenapi kita ada di sorga. Sehingga kita bersukacita ya. Jangan tertinggal. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Nah ini pesan Alkitab nih. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Pantesan orang gak berani baca ini. Ya baca aja gak apa-apa. Karena di dalam Tuhan kita nyanyikan nyanyian kemenangan. Karena iblis telah turun kepadamu. Nah ini menarik sekali. Dalam geramnya yang dahsyat. Jadi yang sekarang ini belum apa-apa nih. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis mengerti kok waktunya dia untuk dihukum itu sudah dekat. Dia akan dirantai selama 1000 tahun lamanya dan dilempar ke dalam abu sosnya jurang yang dia tahu waktunya sudah dekat. Apakah saudara tahu waktunya sudah dekat untuk kita merayakan kemenangan kita? Keselamatan kita, penebusan kita, yang semuanya telah dilakukan Yesus untuk kita semua. Nyanyikan nyanyian kemenangan. Tegakkan kepalamu, lihat ke atas, keselamatanmu sudah dekat. Fokus ke Tuhan. Lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Maka apa yang musuh kerjakan tidak akan ada artinya. Karena semua akan berakhir dengan
kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kemenangan kami sudah terjamin. Setiap orang yang berharap bersandar hanya kepadamu saja, yang percaya hanya kepada firman-Mu, dan yang terus melekat kepadamu, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu terguncang, kami tidak perlu ragu, karena Engkau sudah memberitahu kami endingnya bakal seperti apa. Terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk kemenangan, terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk damai yang sejati yang hanya datang daripadamu. Terima kasih untuk kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami kuat menghadapi apapun juga. Kami ingin tetap setia, kami ingin tetap taat. Hanya Engkau yang bisa luputkan kami dari hari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia ini. Kami mau hanya tekun untuk melakukan firman-Mu dan menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami masih punya waktu untuk bekerja. Dan kami mau pakai waktu ini untuk terus menyampaikan kabar baik tentang Yesus kepada sebanyak-banyaknya orang, karena waktunya sebentar lagi habis. Karena itu berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap hamba-Mu, gereja-Mu yang terus berpegang kepada firman-Mu. Meskipun menghadapi tantangan yang besar, tapi karena mata Tuhan itu yang penting. Apa yang Tuhan lihat, kami ingin melihat Tuhan berkata kepada kami, "Hai hamba yang berkenan." Kami ingin jadi umat yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kami akan turut memerintah bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan Tuhan berkati saudara semua. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari semua nyanyi haleluya, mari menyembah untuk Raja kita, bersambut Dia, Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Penebus pembebas kita, haleluya, ku memuji-Mu, haleluya, aku bebas, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya, oh haleluya, ku memuji-Mu, haleluya, aku bebas.
Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita sangat berkati hari ini, amin. Kita diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Ingat, Tuhan suka kalau kita memberi dengan sukarela, sukacita, bersyukur, dan percaya. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, kami akan memberi, berkati umat-Mu Tuhan. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi, masa depan. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu boleh seperti hujan yang terus turun atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Mari semua jadi haleluya, mari melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus kita, penebus pembebas kita. Haleluya, haleluya. Kasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, ayo kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan turun atasmu. Karena engkau orang pilihan, karena engkau kekasih Tuhan, karena engkau biji mata Tuhan, dan Tuhan sayang padamu. Tuhan membela engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun engkau. Kemurahan Bapa kasih Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Kita semua percaya katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.